Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Nia. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama materi kelas 4, tema 3, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tapi sebelum kita belajar bersama-sama, Kak Nia mau tanya dulu kepada adik-adik, siapa yang suka makan nasi? Siapa yang suka makan buah? Siapa yang suka makan sayur? Siapa yang suka minum susu? Pasti kalian suka ya semua makanan yang Kak Nia sebutkan tadi. Apa hubungannya makanan yang Kak Nia sebutkan dengan materi pada video pembelajaran kali ini? Ya, kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Siapa yang tahu sumber daya alam itu apa? Ya, sumber daya alam itu segala kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu ada dua. Yang pertama, hewan dan tumbuhan. Yang pertama, kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam hewan. Hewan adalah salah satu sumber daya alam yang sering digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Bagian-bagian hewan yang sering dimanfaatkan itu ada daging, susu, telur, tulang, kulit, dan bulu. Nah, dari bagian-bagian hewan tadi, setelah diolah itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bahan sandang. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sebagai bahan pangan. Yang pertama ada susu. Hewan apa yang dapat menghasilkan susu? Ya, pintar sekali, yaitu sapi dan kambing. Nah, selain susu itu enak untuk diminum, susu dapat diolah menjadi keju. Tentunya adik-adik pasti menyukai keju ya. Selain itu, bagian hewan yang dimanfaatkan lainnya adalah daging. Daging ini adalah bagian hewan yang paling sering kita konsumsi ya, seperti daging sapi, daging ayam, daging kambing, daging ikan, dan masih banyak lagi. Dari daging ini biasanya diolah menjadi beraneka macam makanan seperti bakso, sate, steak, nugget, dan lainnya. Tentu makanan itu adalah kesukaan adik-adik semua ya. Selanjutnya, bagian hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah telur. Hewan apa yang bertelur? Bukan sapi. Sapi itu beranak. Yang bertelur itu adalah ayam, bebek, terus juga ada burung puyuh. Nah, dari telur ini juga dapat dimodifikasi atau dibuat menjadi olahan makanan yang beraneka ragam. Seperti jajanan yang ada di depan sekolah ya, apa? Telur gulung. Kemudian, selain dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bagian-bagian hewan tadi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Bahan sandang itu adalah bahan pembuatan pakaian, ya, bahan pembuatan baju, celana, jaket, tas, sepatu, dan lainnya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah kain sutra. Siapa yang nggak tahu kain sutra? Kain sutra itu terbuat dari serat kepompong ulat sutra yang kemudian dipintal menjadi benang dan dirajut menjadi kain sutra. Kain sutra ini biasanya dipakai untuk pembuatan baju, celana, terus sarung juga dibuat menjadi pakaian lainnya. Selanjutnya itu ada kain wol. Kain wol itu terbuat dari rambut domba. Nah, biasanya kain wol ini dipakai sebagai bahan pembuatan jaket dan yang lainnya. Kemudian bagian yang lainnya adalah kulit. Kulit biasanya dipakai dalam pembuatan tas, sepatu, ikat pinggang, terus jaket, seperti itu. Lalu kulit apa atau kulit hewan apa yang biasanya dipakai dalam pembuatan bahan sandang? Ya, ada kulit sapi, ada kulit harimau, ada kulit ular,
ada kulit buaya, dan masih banyak lagi. Ya, itu tadi pemanfaatan sumber daya alam hewan. Sekarang kita belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan. Tumbuhan adalah sumber daya alam yang sering kita konsumsi. Bagian-bagian tumbuhan apa saja ya? Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan ada biji. Nah, dari bagian-bagian tumbuhan tadi, setelah mengalami proses pengolahan, itu dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam bahan seperti bahan pangan, terus bahan sandang, pembuatan peralatan rumah tangga, produk kesehatan dan perawatan tubuh, sumber bahan kertas, terus yang terakhir adalah sumber hiasan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan pangan. Nah, bahan pangan itu seperti apa saja? Ada sayur-sayuran. Nah, tumbuhan apa yang biasanya sebagai sayur-sayuran? Ada banyak sekali ya, seperti bayam, sawi, daun singkong, kangkung, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sebagai buah-buahan. Nah, tentunya kalian pasti mengetahui ya, apa saja tumbuhan yang dimanfaatkan buah-buahannya. Seperti apel, pisang, apalagi jeruk, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, selain dimanfaatkan sebagai sayur-sayuran, buah-buahan, ini juga dimanfaatkan sebagai biji-bijian. Biji-bijian itu seperti jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, dan yang lainnya. Nah, selain itu juga ada umbi-umbian. Umbi-umbian itu apa? Umbi-umbian itu tumbuhan yang di dalam tanah. Seperti apa? Seperti ubi, kentang, wortel, ya seperti itu ya. Nah, selanjutnya dimanfaatkan lagi sebagai serelia. Serelia itu apa? Tumbuhan yang ditanam dengan biji dan itu mengandung karbohidrat. Coba apa tumbuhan yang mengandung karbohidrat? Ya, ada padi dan ada gandum. Itu tadi pemanfaatan tumbuhan untuk bahan pangan. Sekarang kita bahas pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan sandang. Bahan sandang itu memanfaatkan tumbuhan kapas. Nah, dari kapas, dari serat kapas atau dari bunga kapas itu kemudian diambil seratnya. Setelah itu dirajut dan menjadi kain katun. Nah, dari kain katun itu dapat dibuat menjadi baju, gaun, gamis, celana, sarung, rok, dan masih banyak pakaian lainnya yang terbuat dari bahan katun. Selanjutnya, pemanfaatan tumbuhan sebagai peralatan atau pembuatan peralatan rumah tangga. Bagian tumbuhan apa yang dimanfaatkan sebagai pembuatan peralatan rumah tangga? Coba jawab yang keras. Betul sekali, yaitu kayu atau batang. Di balok kayu atau papan kayu. Dari papan kayu tadi bisa dibuat menjadi meja, kursi, lemari, pintu, tiang, dan masih banyak lagi ya yang terbuat dari batang atau kayu dari tumbuhan. Biasanya tumbuhan yang digunakan untuk pembuatan peralatan rumah tangga itu banyak, seperti jati, mahoni, pinus, bambu, dan rotan. Dan masih banyak lagi ya tumbuhan-tumbuhan yang dimanfaatkan untuk pembuatan peralatan rumah tangga. Selanjutnya, pemanfaatan tumbuhan sebagai produk kesehatan dan perawatan tubuh. Yang pertama itu digunakan sebagai obat-obatan. Coba ada yang tahu nggak ya tumbuhan apa yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan? Betul sekali, yaitu ada jahe, ada kunyit, ada temulawak, ada kumis kucing, ada pace atau mengkudu, dan masih banyak lagi. Tumbuhan-tumbuhan ini biasanya dimanfaatkan sebagai obat-obatan alami atau obat-obatan herbal.
Nah, selanjutnya itu ada untuk pembuatan sampo. Nah, pembuatan sampo ini biasanya menggunakan tumbuhan lidah buaya, urang-aring, kelapa, dan kemiri. Selain pembuatan sampo, bisa juga untuk pembuatan sabun mandi seperti lidah buaya, apel, bunga mawar, dan alpukat. Nah, selain itu, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembuatan kertas. Jadi, kertas-kertas yang kita buat untuk menulis, yang kita gunakan untuk menulis, itu sebenarnya dari tumbuhan loh. Nah, itu dari serat batang yang kemudian diolah menjadi bahan kertas. Dan yang terakhir, tumbuhan dimanfaatkan sebagai sumber hiasan. Sumber hiasan itu biasanya menggunakan bunga dan yang lainnya. Biasanya bunga itu digunakan untuk sebagai dekorasi pesta, pengharum ruangan secara alami, terus juga untuk karangan bunga. Bunga yang biasanya dimanfaatkan itu adalah ada aster, melati, mawar, sedap malam. Nah, itu tadi ya pemanfaatan sumber daya alam hewan dan tumbuhan. Karena kita sudah memanfaatkan hewan dan tumbuhan, sekarang kita belajar tentang pelestariannya, pelestarian sumber daya alam agar tidak punah atau agar tidak langka. Yang pertama itu dengan tebang pilih, yang kedua dengan reboisasi atau menanam kembali, yang ketiga perburuan musiman, dan yang keempat penganekaragaman bahan pangan. Selain itu, pelestarian itu ada dua jenis. Yang pertama, pelestarian in situ, pelestarian di habitat aslinya. Yang kedua ada pelestarian ex situ atau pelestarian bukan di habitat aslinya. Nah, selain pelestarian atau perlindungan yang sudah Kak Nia sebutkan tadi, juga bisa dengan konservasi. Konservasi itu dengan apa? Dengan pembuatan cagar alam, wana wisata, taman nasional, taman laut, hutan lindung, kebun raya, dan yang lainnya. Itu tadi materi pembelajaran pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Oh ya, sebagai penyemangat belajar kalian di rumah, Kak Nia punya tugas buat adik-adik yang di rumah ya. Nah, tugasnya adalah sebutkan bahan pangan dari hewan yang biasanya dikonsumsi oleh manusia. Tugas yang kedua, sebutkan bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Terima kasih. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.